Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Welcome back to my channel TPMDS. Selamat datang kembali pada channel TPMDS. Hai sobat-sobat TPMDS dimanapun berada, informasi terbaru rekrutmen ASN P3K tahun 2022. Nah, kemarin kita telah membahas itu terkait dengan teknis ataupun petunjuk dari teknis P3K Guru tahun 2022 yang secara untuk dipresentasikan ya Bapak Ibu, untuk yang juknis secara resmi real dari Kemendikbudristek ini belum dikeluarkan, tapi secara untuk mekanisme dari petunjuk teknis ini sudah dipaparkan atau dikeluarkan. Nah, Bapak Ibu, di sini kemarin hasil rakor dari untuk penetapan formasi serta pengadaan ASN tahun 2022, ada beberapa rangkuman yang bisa kita ambil dari hasil rakor tersebut, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, ini rakor dari Badan Kepegawaian Nasional atau BKN 13 September yang dihadiri seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia ya Bapak Ibu, menghasilkan beberapa poin penting. Yang pertama, ini paparan dari Menpan RB tentang pengangkatan prioritas kepada penyelesaian seluruh honorer yang ada di negeri dengan asas keadilan dengan mengangkat guru yang memiliki pengabdian lama yang sudah terdaftar di Dapodik. Nah, dengan memperhatikan guru di sekolah induknya dan memprioritaskan pula guru yang telah melampaui passing grade atau nilai ambang batas. Dan Bapak Menpan RB Bapak Azwar Anas ya juga mengeluarkan afirmasi untuk daerah-daerah tertentu Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan kuota P3K dengan rincian 80% untuk anak daerah. Ini tepatnya daerah Papua Bapak Ibu. Untuk 80% diutamakan putra-putri daerahnya dan 20% pelamar dari luar. Nah, ini khusus untuk Papua, karena Papua juga sekarang mengalami pemekaran juga Bapak Ibu ya, dan terbagi beberapa provinsi. Nah, untuk dari Deputi Menpan RB, Deputi Sinka Bapak Suharmen mengatakan ini bahwa persiapan pengangkatan ini dikhususkan bagi kuota yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah kepada Kemenpan RB dan dengan skala prioritas yang merujuk kepada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 sebagai landasan dalam penyelenggaraan seleksi P3K tahun 2022. Nah, dari Prof. Nunuk Suryani, PLT Dirjen GTK Kemendikbudristek juga mengemukakan Bapak Ibu, yang pertama untuk pengangkatan diprioritaskan pada guru yang sudah lulus PG di tahun 2021, yaitu dengan tanpa tes ya. Hanya harusnya masuk kepada Bapak Ibu, yaitu hanya masuk ke akun portal SSCSN yang akan dibuka, yang ini tidak akan lama lagi Bapak Ibu. Sebagai bukti kita masih aktif mengajar dan siap mengikuti program pengangkatan tahun ini. Maka jika masih ada formasi akan diberikan kepada guru honorer yang belum PG, yaitu ke THK 2 terlebih dahulu, kemudian yang belum lolos ya dalam untuk nanti menggunakan sistem observasi, dan jika masih tersedia formasinya akan diberikan ke pelamar umum ya. Nah, jadi THK 2 dengan guru negeri tadi Bapak Ibu. Dan yang kedua, pengangkatan ini memang berdasarkan usulan dari daerah, dan insya Allah SSCSN ini tidak akan lama lagi dibuka. Tinggal ini persiapannya saja untuk sosialisasi kepada Pemda-Pemda untuk masalah teknisnya Bapak Ibu ya, karena di sini nanti ada CAT UNBK, kemudian mempersiapkan pengawas sekolah ya, kemudian guru-gurunya, dan serta BKD, BKPSDM juga. Dan yang keempat, dari Deputi BKN menyatakan bahwa untuk pelaksanaan tes tetap seperti yang tahun lalu ya Bapak Ibu, untuk CAT UNBK, untuk menggunakan CAT BKN ya, CAT BKN, dan pendaftaran serta pengolahan berkas, seleksi berkas pengumuman, ini hasil verifikasi berkas, kemudian masa sanggah, pendaftaran kembali, kemudian tes dimulai, kemudian dengan perhitungan nilai serta pengumuman keputusan sementara hasil sanggah, dan pengumuman serta pengajuan NIP dan pemberian NIP. Nah, Bapak Ibu, Deputi Sinka juga memberikan wanti-wanti ya kepada Bapak Ibu di sini. Jadi hati-hati bila ada yang menawarkan jasa untuk mempermudah dalam turunnya SK dengan dalih apapun Bapak Ibu ya. Nah, jadi ditolak dan tidak akan membuahkan hasil sepenuhnya. Ini ditandatangani oleh Panselnas langsung ya. Jadi kalau ada iming-iming yang ingin meloloskan Bapak Ibu, yang bisa meloloskan, jangan tergiur dengan hal tersebut ya. Karena yang meloloskan ini adalah Panselnas. Panselnas ini terdiri dari yaitu BKN, Menpan RB, kemudian instansi atau kementerian lembaga terkait, misalnya Kemendikbudristek, ya, kemudian Nakes dan sebagainya Bapak Ibu ya.
Nah, kemudian poin ketiga, jika terjadi terbukti ada kecurangan, maka akan diproses hukum adalah yang menawarkan dan bersangkutan kena sanksi selama ini untuk tidak menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, jadi nanti sanksinya ini tidak diikutkan menjadi ASN, ataupun yang menawarkan yang seorang ASN ini akan dipecat ataupun diberi sanksi, Bapak Ibu. Dan yang kelima, ini ada dari BKD Garut dan Bapak Kabitnya menanyakan, yaitu tolong dipantau di lapangan, jika ada informasi abaikan saja, tunggu pengumuman hasil resmi dari BKD sebagai tanggung jawab dari tingkat daerah. Kemudian untuk Kabupaten Garut, insya Allah kuota aman, tidak ada masalah, alhamdulillah sekali Bapak Ibu ya. Jadi hindari bila ada yang mengajak untuk apapun yang dimintai sejumlah uang. Dan untuk masalah data, jangan galau, nanti akan diberitakan pada waktunya, ini bersifat resmi. Nah, inilah beberapa rangkuman hasil dari Rakor Nasional itu bersama Panselnas untuk pengadaan ASN tahun 2022. Nah, ini dari paparan dari Dirjen GTK, yaitu Prof Nunuk Suryani yang telah menggantikan Bapak Iwan Syahril untuk menjadi PLT Dirjen GTK Kemendikbudristek yang mengurusi untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Nah, kemudian dari paparan Deputi Sinka BKN tentang mekanisme dan sistem seleksi tahun 2022-nya. Dan BKN juga sudah mempersiapkan ini khususnya untuk nakes ataupun untuk jabatan-jabatan lainnya dari CAT BKN, yaitu pengamanan sistem seleksi CASN untuk CAT dari BKN, Bapak Ibu. Dan proses seleksi P3K guru telah dijelaskan oleh Bapak Deputi Sinka BKN. Semuanya harus login ke akun SSCASN untuk mendaftar ataupun untuk mendaftar ulang. Nah, kemudian untuk prioritas 1, pertama ini adalah untuk formasinya disiapkan, kemudian di sini diverifikasi ataupun ditempatkan oleh Kemendikbudristek. Nanti akan ada pengumuman untuk prioritas 1, Bapak Ibu, untuk dinyatakan lulus dan pemberkasan. Kemudian untuk prioritas 2 sama Bapak Ibu ya. Pertama ini formasi, kemudian diverifikasi untuk prioritas 2, pengumuman prioritas 2, dan ada masa sanggah. Kemudian setelah itu akan ada observasi. Setelah observasi ada masa sanggah, kemudian pengumuman kelulusan untuk prioritas 2. Dan prioritas 3 sama ya, untuk formasinya verifikasi prioritas 3, pengumuman prioritas 3, kemudian masa sanggah dan diobservasi, kemudian ada masa sanggahnya, kemudian pengumuman hasil untuk prioritas 3. Dan untuk umum ya, CAT UNBK ini juga ada formasi, ini mendaftar kembali ya di SSCN, kemudian diverifikasi, kemudian pendaftaran umum untuk pendaftaran SSCSN, kemudian ada masa sanggah, kemudian seleksi CAT UNBK-nya, dan hasil kelulusan daftar untuk peserta umum, serta masa sanggah untuk nilai CAT-nya dan pengumuman untuk kelulusan. Nah, setelah itu hasil kelulusan seluruhnya P3K guru tahun 2022 serta finalisasi kelulusan P3K guru tahun 2022, dan nanti akan menyerahkan yaitu untuk pemberkasan jika Bapak Ibu ini lulus di tahun 2022 ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita membahas dari data Excel kemarin ya, data Excel perbandingan data Excel yang sebelum Rakor dan ini final, yaitu per 13 Desember 2022. Memang kita lihat di sini ada perbedaan yang signifikan dari kenaikan data untuk penempatan sekolah induk ya Bapak Ibu di sini. Kemudian untuk penempatan dalam instansi ini yang tadinya ini 50 menjadi 59, untuk penempatan yang induk tadinya 58 menjadi 74 ya. Jadi sekitar ada 20 ribuan ya yang sudah naik. Kemudian yang di sini tadi dalam instansi, kemudian yang belum ditempatkan ini tadinya 15 ya. Ini belum ditempatkan. Ini kemudian totalnya sekarang yaitu menjadi 32 yang belum ditempatkan. Kemudian yang belum mendapatkan kuota ini ada 27 ya. Oh, ini tadi belum mendapatkan kuota ya di sini. Jadi yang untuk antar instansi ini tidak ada ya, karena sudah ditempatkan tapi tidak mendapatkan kuota ya. Nah, inilah sedikit kenaikan dari yaitu untuk yang file Excel dan yang untuk 13 September. Maka untuk tahun ini Bapak Ibu yang siap diangkat adalah sekitar 134.022 yang sudah pasti mendapatkan formasi di tahun 2022. Dan dari data Excel tersebut Bapak Ibu ya, untuk mempertegas kembali bahwa untuk yang ditempatkan di sekolah induk dan mendapatkan formasi ini tidak akan
berubah dan tetap mendapatkan formasi di tahun 2022. Nah, inilah untuk meyakinkan Bapak Ibu sedikit cuplikan paparan dari Kemendikbudristek. Oh iya, lupa saya. Gini, untuk guru-guru yang ada di cloud ini tadi, untuk guru yang mengajar di sekolah itu kita angkat di sekolah induknya, sekolah tempat di mana dia mengajar. Tapi untuk guru-guru yang dimasukkan ke dalam waiting list, itu kan kita sebar ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 telah dipaparkan juga oleh Menpan RB. Data keseluruhan formasi yang telah ditetapkan, pusat ini ada 90.690 dan daerah ini ada 439.308 dan untuk guru ini ditetapkan yaitu 319.716. Untuk kesehatan ada 92.014 dan tenaga teknis ada 27.608. Dan di sini Bapak Ibu, untuk Kementerian Agama ini formasi instansi pusat yang terbanyak Bapak Ibu ya, yaitu sekitar 49.605 formasi untuk di bawah Kementerian Agama. Dan untuk daerah formasi terbanyak ini yaitu di Jakarta ya, di Jakarta yaitu DKI Jakarta 16.083 formasi, dan instansi untuk yang membuka formasi guru ya, guru yang terbanyak ini berada pada Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 10.587, dan alhamdulillah sekali untuk Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan predikat terbanyak dan mendapatkan yaitu sertifikat bahwa untuk Provinsi Sulsel ini mendapatkan 10.587 formasi yang diusulkan untuk menuntaskan honorer pada daerahnya, termasuk ini yang utamanya adalah guru yang terbanyak Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya dari yang telah kita petakan Bapak Ibu, untuk formasi ASN P3K Guru tahun 2022 ini tadi sebesar 300 yaitu 28.853. Nah, dari yang diusulkan tersebut total yang ditetapkan adalah 319.716 dan guru honorer yang sudah lulus passing grade ada sebesar 193.954, dan maka yang akan pasti diangkat di tahun 2022 yang sudah mendapatkan penempatan dan formasi 134.022 siap diangkat di tahun 2022. Maka masih menyisakan formasi yaitu sebesar 185.694 Bapak Ibu, ini sisa formasinya. Dan yang akan diperebutkan oleh untuk P2 dan P3 ya, P2 dan P3 memperebutkan yaitu sebesar yang telah dipetakan ditetapkan ya. Ini ada sebanyak 154.270, serta untuk yang umum sisanya ini sebesar 31.424, dan kuota ini pun Bapak Ibu ya, jika yang PG yang belum bisa diangkat ataupun belum mendapatkan formasi ini ada sekitar 60 ribuan ya. Ini potensi bisa diangkat juga yaitu 12.152 Bapak Ibu dari total formasi untuk P2, P3 dan pelamar umum ini ya. Potensinya 12.000 ini bisa diangkat jika yang belum PG yang sudah P1 ini tapi dia mengambil turun menjadi untuk P2 atau P3 atau pelamar umum Bapak Ibu. Jadi setiap satu formasi ini akan nanti yaitu diperebutkan minimal 2 orang ya. Ya, jadi 2 orang diperebutkan untuk satu jabatan atau satu formasi. Nah, ini Bapak Ibu, jika untuk yang P1 tadi yang belum ditempatkan atau belum mendapatkan kuota, ini mengambil observasi ataupun umum ya. Jadi potensi untuk yang umum ini adalah potensi P1 untuk guru swasta Bapak Ibu ya. Karena dia tidak tidak memiliki sekolah induk di sekolah negeri, tapi ditempatkan di sekolah negeri nantinya. Ya Bapak Ibu, ini potensi untuk jika yang swasta ini turun menjadi untuk umum ya. Kalau sekolah negeri ya atau THK 2 ini bisa turun menjadi P2 atau P3. Nah, inilah potensi-potensi yang bisa kita lihat dalam pemetaan untuk Bapak Ibu bisa mempertimbangkan apakah mau menunggu ataupun mau mengambil tes yaitu untuk observasi ataupun seleksi CAT UNBK untuk umum.
Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya. Jadi ini tadi sudah dirangkum 134 yang siap diangkat, 27 ini belum mendapatkan penempatan ya, namun sudah mendapatkan penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi di tahun 2022. Harapannya dapat diangkat di tahun 2023. Dan yang 32.902 ini atau 17%-nya belum mendapat penempatan karena terjadinya overload ya Bapak Ibu, overload yaitu untuk guru-guru yang berada di daerah tersebut. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu ya, tadi sudah dibahas juga 154.270 potensi ini bisa diangkat, maka Bapak Ibu di sini terjadi yaitu kemungkinan besar satu formasi ini bisa diperebutkan 2 orang guru ya. Baik itu nanti yang guru honorer yang lulus PG, jika dia mau turun ini akan diperebutkan ya, ataupun di sini yang belum PG dan mengikuti seleksi observasi. Nah, ini untuk daerah-daerah Bapak Ibu yang memang potensi kebutuhan guru yang tersedia ini berapa, kemudian usulan formasi yang warna biru ini untuk usulan formasi di tahun 2022 ini. Nah, kemudian ini contohnya Bapak Ibu ya, untuk yang guru honorer overload ya. Jadi Bapak Ibu tadi yang belum dapat ditempatkan, ini adalah yang overload. Tapi yang sudah bisa ditempatkan tapi belum mendapatkan kuota itu tidak overload, cuma kuotanya yang tidak ada. Dan potensi dari 60.000 tadi bisa mencapai 12.152. Ini potensi bisa diangkat di tahun ini jika dia turun formasinya mengikuti untuk penilaian kesesuaian jabatan fungsional lainnya yang Bapak Ibu miliki. Ini solusi yang bisa diambil, langkah yang bisa diambil. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk mekanisme kemarin juga sudah kami jelaskan, pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya ya. Ini adalah untuk yang memiliki sekolah induk Bapak Ibu, baik itu THK 2 ataupun sekolah negeri. Nah, jadi potensi di sini Bapak Ibu ya, potensi satu formasi, ini yang bangku ini adalah formasi, kemudian ini adalah guru ya. Satu formasi ini potensinya akan diperebutkan 2 orang ya, 2 orang, baik itu yang mengikuti seleksi observasi di tahun 2022. Maka nanti nilai yang paling tinggi yang berpindah ini bukan tempatnya Bapak Ibu, yang berpindah adalah formasinya. Jadi nanti jika yang tinggi adalah yang C ataupun yang D ini, sekolah D ini, maka formasinya dia akan pindah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang sekolah B dia tetap di sekolah B dan sekolah A tetap di sekolah A ya, tapi dia tidak mendapatkan formasi, masih untuk menunggu tahun depannya. Hanya formasinya saja yang dipindah. Jadi untuk observasi memang potensinya ini satu formasi diperebutkan oleh 2 orang ya, 2 orang baik dari sekolah lain ya maupun sekolah demikian sekolah B dengan sekolah D ya, ataupun sekolah A dengan sekolah C. Nah, ini yang diperebutkan. Jadi itulah mekanisme dari observasi, satu formasi bisa diperebutkan 2 orang dan diobservasi di masing-masing sekolahnya. Bagi nilai yang tertinggi itulah yang akan diberikan formasi. Artinya formasi ini mengikuti guru-guru yang berada di sekolah-sekolah ya. Jadi tinggal formasi saja yang dialih-alihkan, tapi gurunya ini tetap ya, gurunya tetap berada di sekolah masing-masing dan diobservasi di sekolahnya masing-masing. Dan kemudian Bapak Ibu di sini untuk mekanisme kesesuaian mengutamakan guru-guru berada pada sekolah negeri. Nah, inilah yang kami sebut tadi Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang swasta yang PPG jika turun dia mengambil observasi ataupun turun dari yang PG P1, swasta dan negeri ini kemungkinan dia bisa mengambil CAT UNBK. Untuk yang guru honorer negeri ini dia bisa mengambil yaitu untuk yang observasi Bapak Ibu ya. Dan adapun hal-hal tersebut ya, dari 500-an ribu ini memang terjadi yang masih tidak bisa ditempatkan karena tidak memenuhi syarat, karena pemerintah daerah tidak mengajukan formasi dan oversupply. Oversupply tadi yang sudah kita perlihatkan di sini ya. Nah, ini oversupply Bapak Ibu. Oversupply terjadi banyak menumpuk guru-guru pada suatu daerah tersebut ya. Padahal kebutuhannya hanya sedikit, hanya 2 ya, tapi guru-gurunya banyak di daerah tersebut dan sudah ada ASN-nya di daerah tersebut. Dan kemudian Bapak Ibu di sini untuk sistemnya ya, sistem terintegrasi kategori pelamar sudah ditetapkan P1, P2, P3 dan pelamar umum semua harus mendaftar pada akun SSYSN ya. Bagi yang sudah mendaftar ini tinggal memperbaharui akunnya kembali ataupun tinggal memverifikasi saja ya di sini nanti untuk di akun SSSN baik itu seluruh kategori.
Nah inilah ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya untuk yang P1 ya, prioritas 1 ini ketika dia turun menjadi prioritas 2 ataupun prioritas 3 ataupun pelamar umum. Nah, bagaimana sih ya sistemnya? Ini saran dari kami ya. Jadi nanti di sini kan P1 ini adalah yang PG dan belum mendapatkan penempatan, kemudian dia login ke akun SSCSN dan di sini ada pilihan setuju dan tidak setuju. Nah, banyak yang bertanya, bagaimana Pak kalau dia ini setuju ya? Nah, kalau memang Bapak Ibu tidak ingin tes kembali ya, ini mengikuti P2 atau P3 ataupun pelamar umum, ini sarannya yang belum mendapatkan kuota di tahun 2022 ini ya, ini kan sudah ditempatkan di sekolah induk, namun dia belum mendapatkan kuota ya, dan penempatan non induk di dalam instansi di sini, tapi dia di sini belum mendapatkan kuota dan harapannya dapat diangkat di tahun 2022. Jika dia mengklik setuju, Bapak Ibu mengklik setuju, maka Bapak Ibu akan tetap berada di sekolah Bapak Ibu tempat bertugas saat ini, namun statusnya belum ASN, tapi masih menunggu di tahun 2023. Dan bagaimana guru yang belum mendapatkan penempatan ya? Karena guru yang belum mendapatkan penempatan ini adalah guru yang di daerahnya oversupply ya. Jadi dia tidak mendapatkan tempat dimanapun, tidak mendapatkan tempat dan tidak mendapatkan kuota ya. Ini karena oversupply, kelebihan guru ya. Nah, inilah. Jadi ada 32.902 ini yang oversupply, tidak mendapatkan tempat, tidak mendapatkan kuota. Tapi kalau yang ini ya 27.000 ini dia mendapatkan tempat tapi tidak mendapatkan kuota karena kuotanya habis, sudah dipetakan ya. Sudah tidak bisa diberi kuota karena kuotanya habis. Ada harapannya ini di tahun 2023. Nah, inilah yang Bapak Ibu perlu cermati Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu statusnya mendapatkan tempat ya, tapi tidak mendapatkan kuota, Bapak Ibu bisa mengklik setuju ya, dan masih tetap berada di sekolahnya agar tahun depan ini sekolah ini masih Bapak Ibu duduki ya, tempati. Kalau Bapak Ibu memilih tidak setuju, berarti Bapak Ibu akan ada pilihan memilih turun prioritas jadi P1, P2 dan P3 ya. Nah, kalau untuk yang belum mendapatkan tempat atau yang oversupply ini ya, terserah Bapak Ibu ya. Sarannya bisa mengambil ini saja ya. Karena kita tidak tahu karena penempatan Bapak Ibu ya, ini sampai kapan bisa terjadi yaitu yang pensiun Bapak Ibu. Ini untuk penempatan yang oversupply tadi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, karena di situ kebutuhannya hanya 2, ASN-nya sudah ada 1 ya. Jika masuk 1 sini sudah habis, maka di sini tinggal 7 ya, tinggal 6 pamannya. Di sini tadi kan ini tinggal 7 sudah diambil 1, sudah habis ya. Ini 8 tadi ya. Jadi 6. Nah, 6 ini masih menunggu sampai kapan ya? Karena di sekolah daerah ini sudah full untuk guru IPS. Nah, ini ya, ini yang disebut dengan oversupply tadi, yang tidak mendapatkan penempatan atau tidak yaitu mendapatkan kuota juga. Tapi kalau yang mendapatkan penempatan ini masih ada harapan karena dia masih berada tetap di sekolahnya. Ya, ini mendapatkan tempat atau dia mendapatkan tempat di sekolah lain, ini masih ada harapan. Karena di sekolah lain tersebut distribusinya ini memerlukan guru honorer tersebut ya. Nah, ataupun guru-guru dari swasta yang sudah mendapatkan penempatan juga Bapak Ibu bisa mengklik setuju di sini Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu sudah ditempatkan, tinggal menunggu kuota saja untuk tahun depan. Ya, nah ini. Dan tahun depan pun lebih fleksibel. Jadi Bapak Ibu nanti tahun depan jika pembukaannya sudah disusun mulai Januari untuk pengusulan kebutuhan. Jadi Februari bisa dibuka, ya Maret bisa dibuka, ini terserah. Jadi lebih fleksibel untuk tahun depan. Cuman khawatirnya yang memang guru-guru yang belum mendapatkan tempat dan belum mendapatkan kuota yang terjadi oversupply ini belum jelas untuk berapa tahun lagi harus menunggu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa memilih turun. Dan untuk yang nanti untuk yang negeri ini seleksi kompetensinya ini diobservasi, ataupun untuk Bapak Ibu yang swasta atau PPG ini Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi CAT UNBK kembali, dan nilainya yang tinggi ini akan Bapak Ibu mendapatkan tempat di yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek ya. Bapak Ibu ini akan yang telah Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu tadi guru IPS memilih jabatan yaitu guru
ekonomi atau geografi, nah umpamanya itu kan bisa umpamanya. Nah, ini nanti akan Bapak Ibu bisa ya. Inilah. Jadi Bapak Ibu perlu pikirkan, ini terserah dari Bapak Ibu ya untuk mengambil langkah yang Bapak Ibu bisa ambil. Dan kemudian ini Bapak Ibu ya, untuk jadwal seleksinya kemarin juga sudah kita bahas. Untuk jadwal seleksi di sini untuk September waktunya adalah untuk pengangkatan penuntasan guru lulus PG 193.954 September dan Oktober ya, September Oktober, serta untuk tes seleksi kesesuaian. Jadi beda Bapak Ibu ya. Untuk yang CAT UNBK November Desember, ini untuk yang September Oktober khusus untuk yang PG dan yang untuk penilaian kesesuaian disatukan ini. Jadi September Oktober. Jadi Bapak Ibu jika mengambil yang tes CAT UNBK ini akan menunggu lagi November dan Desember, tapi untuk yang jika penilaian kesesuaian observasi ini di September Oktober, dan ini penuntasan kemarin pengangkatan yang sudah dapat ditempatkan. Nah, ini sedikit dari paparan Menpan RB baru Bapak Azwar Anas ya, dari untuk kebutuhan ASN di tahun 2022. Mari sedikit kita dengarkan bagaimana rencana ataupun apa yang akan dilakukan beliau dalam tahap penyelesaian honorer di Indonesia ini. Fokus pada pelayanan dasar, maka guru dan tenaga kesehatan akan jadi fokus kami. Ini kita rumuskan supaya yang lama tidak tergusur yang baru, maka formasi yang lama kita beri kesempatan tidak berkompetisi dengan orang dari luar yang mungkin secara IT hebat, tapi mereka minim pengabdian. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati PLT Kepala BKN atau yang mewakili, yang saya hormati para tamu undangan yang hari ini hadir, ada para gubernur hari ini, Pak Ridwan Kamil, Pak Gubernur Kalsel, Pak Gubernur Maluku, para Sekjen Maluku Utara, para Sekjen hadir, saya lihat ini Pak Sekjen Kementerian PU dan Pak BPKP dan seluruh tamu undangan dari teman-teman instansi vertikal, para bupati dan para gubernur yang saya banggakan, teman-teman saya para bupati se-Indonesia, tepuk tangan buat mereka semua. Hadir hari ini saya bersama para deputi, para staf di Kementerian Pan RB yang terkait dengan kegiatan ini. Saya ini baru 6 hari menjabat. Begitu masuk ada urusan honorer, diteleponin para bupati semua. Nah, Sabtu Minggu kemarin lembur, dan ini ada progres yang sudah jalan, maka kemudian ada program-program percepatan yang kita kerjakan. Para pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Pan RB, para pejabat pembina kepegawaian, pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah, teman-teman dari Kemendagri, dari Kementerian Kesehatan, Ibu dan saya hormati, alhamdulillah syukurlah kita bersyukur hari ini kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian hari ini dan ke depan akan terus diberikan kesehatan dan sukses untuk mengemban tugas Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagja secara teknis, saya tentu tidak akan mengulang secara teknis lagi. Nanti akan ada dialog, pendalaman dari Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati. Bapak sekalian, ini adalah slide yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Slide yang berikutnya adalah bahwa Indonesia ini adalah 4 besar ekonomi dunia di 2050. Bayangkan ini kita punya potensi yang dahsyat ke depan dan mungkin bisa saja kita di 2 besar dunia, dan ini dari Bloomberg.
Maka yang kita persiapkan bukan hanya sektor industrialisasi dalam negeri, tetapi yang harus kita persiapkan adalah pengelolaan SDM ASN kita yang handal, yang hebat, terukur, dan seterusnya, dan seterusnya. Arahan Bapak Presiden jelas. Beliau sering menyampaikan birokrasi ini harus melayani, kata beliau ini. Birokrasi itu harus berdampak. Beliau sering menyampaikan birokrasi ini bukan tumpukan kertas. Dan birokrasi ini harus lincah dan cepat. Oleh karena itu beliau mengapresiasi kepada para bupati dan kepala daerah yang inovasinya hebat untuk melayani rakyat. Tepuk tangan buat para gubernur, para bupati yang inovasinya luar biasa di berbagai kesempatan. Tadi saya diskusi dengan Pak Ridwan Kamil dan teman-teman sambil menunggu para bupati yang lain masih kena macet. Saya sampaikan ke depan inovasi yang hebat-hebat ini kita replikasi secara nasional. Sistem para bupati dan gubernur yang hebat, kenapa harus bikin satu-satu? Itu saja nanti kita lihat, kalau memang hebat nanti kita replikasi untuk keperluan. Ibu dan saya hormati, ada cita-cita besar untuk mewujudkan ASN kita ke depan. Bapak Ibu sering menyampaikan competitiveness ASN kita masih rendah. Daya saing ASN kita masih jauh dari harapan. Disinilah begitu saya kemarin rapat dengan para deputi, saya bilang ini ada dilema-dilema Pak Gubernur Pak Gubernur Kalsel dan seterusnya. Ada cita-cita ideal, tapi ada kenyataan-kenyataan, gelembung-gelembung atau istilah Pak Menkes, lemak-lemak yang sering muncul. Di satu sisi untuk menuju birokrasi profesional berkelas dunia, itu cita-cita kita. Manajemen kesejahteraan tertata dengan baik. Manajemen data yang presisi. Reformasi birokrasi yang berdampak khususnya kepada program prioritas Presiden Bapak Joko Widodo. Ini cita-cita kita. Maka marah banyak orang ketika birokrasi kita tidak lincah. Ngeprint surat aja tidak bisa, bikin surat aja susah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah gelembung-gelembung yang kita hadapi. Ini idealnya adalah kita ingin hebat ke depan. Tetapi kita juga ada tantangan-tantangan. Ada zona nyaman. Adanya takut perubahan. Ada keputusan-keputusan politik baik di nasional maupun tingkat lokal. Waduh Pak, saya ini baru terpilih. Ini banyak orang-orang yang berjasa belum masuk di honorer kami, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya saya pernah jadi bupati juga masalahnya, kira-kira gitu. Dan ini adalah gempuran kanan kiri kita yang kadang susah untuk kita handle dengan baik. Kurangnya eratnya koordinasi antar instansi. Sampai kemarin ini Bapak sekalian penyuplai data itu dari instansi teknis. Jadi Kemenpan RB ini yang membuat kebijakan. Suplai datanya dari Kemenristek Dikti untuk guru dan Kemenkes untuk kesehatan. Maka sampai kemarin untuk dan kegiatan itu datanya kita kemarin koordinasi dengan Menteri Kesehatan. Kita kemarin rapat di hari Minggu dan kemudian kita rumuskan ulang. Kita minta data validasi, terutama data-data untuk petugas kesehatan yang di garis terdepan pelayanan primer masyarakat kita. Yang kedua, sebagian konsep kerja birokrasi masih terjebak pada urusan, bukan program. Padahal Bapak Presiden punya program prioritas, tapi kita masih terjebak di urusan instansi, kementerian, lembaga masing-masing. Karena urusan, maka akhirnya bikin kegiatan di mana uangnya habis dalam urusan dan kegiatan yang kadang tidak nyambung di program prioritas Bapak Presiden. Oleh karena itu ke depan, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah atau SAKIP yang sekarang sudah berjalan, dan teman-teman di daerah berlomba bagaimana SAKIP, output outcome, logical framework program kita supaya nyambung. Ke depan akan disambungkan lagi dengan namanya SAKP, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, bukan lagi instansi. Dia menghubungkan antara program di KLPD dengan program pemerintah. Bapak sekalian saya hormati, Bapak Presiden punya visi misi. Inilah pegangan saya, pegangan kami. Beliau telah menetapkan bahwa SDM ini prioritas. 5 prioritas untuk visi misi Indonesia Maju.
ketika Pak Sekjen PU mendapatkan mandat untuk mengeksekusi visi misi infrastruktur, maka triliunan rupiah diberikan agar infrastruktur jalan kita tuntas. Maka kita akan sampaikan juga kepada Ibu Menteri Keuangan dan semuanya bahwa ketika Presiden visi misinya sekarang adalah nomor 1 membangun SDM. SDM yang kerja keras, kata beliau, dinamis, terampil dan menguasai iptek, mengundang talenta global. Maka kita berharap ke depan, dan tentu Ibu Menteri sudah paham bahwa arah orientasi anggaran kita salah satu yang terbesar mestinya juga untuk pengembangan SDM ini. Maka mestinya untuk urusan ASN terutama sektor dasar pendidikan dan kesehatan mestinya tuntas di tahun ini dan paling lambat tahun yang akan datang. Ibu yang saya hormati, inilah saya kira visi misi Bapak Presiden yang menjadi pegangan kami, pegangan saya di Kementerian Pan-RB. Lalu bagaimana arah model birokrasi kita di 2020-2024? COVID telah memberikan pelajaran mahal kepada kita. Betapa yang dulu tidak bisa menjadi bisa. Saya punya kades, punya camat yang biasa tidak Zoom, sekarang biasa Zoom. Yang biasa rapat ke kota, cukup dari kantor kecamatan bisa rapat. Ibu Bupati bisa rapat koordinasi dengan camat tanpa harus datang ke kantor kabupaten. Sehingga pelayanan dasar masyarakat bisa terus diadakan. Nah, COVID ini ternyata memberikan pelajaran baru buat kita. Era digital. Secara tidak sadar kita telah mengalami itu. Walaupun secara teori yang berat, kadang kita sepertinya belum mengalami itu. Tapi ada problem kita di internal. Ada 4,1 juta kompetensi guru, adanya mismatch dan lain-lain. Ini yang mesti menjadi PR buat kita, dan ini harus kita beresin bersama. Oleh karena itu perlu ada sistem yang smart dan SDM yang smart, atau SDM yang sempurna. Dan ini para bupati dan para gubernur saya lihat berjalan cepat untuk melihat keadaan ini segera penyesuaian. Maka kita sekarang sedang melakukan transformasi yang sebenarnya bukan akan. Para bupati, gubernur, kepala daerah, KLD, sesungguhnya COVID ini telah mendorong transformasi tadi. Transformasi birokrasi digital, manajemen ASN new normal dan seterusnya yang dulu sudah kita alami semua. Saya tidak ingin bahas ini terlalu detail karena menjadi tidak menarik. Bapak secara menghormati, digitalisasi ini tidak terbendung lagi. Nggak bisa dibendung. Ini keniscayaan. Maka kadang kitanya ada anomali. Kita mau merekrut terus orang yang banyak, sementara digitalisasi ini ngurangin orang. Waduh, kalau gitu gimana lapangan pekerjaan? Nah, kalau kita menempatkan lembaga kita sebagai lembaga penyerap lapangan kerjaan, maka ASN kita tidak akan menemukan yang ideal. Tetapi dengan pelayanan ASN yang bagus, yang hebat, akan berdampak investasi yang tinggi, dan pada waktunya akan melahirkan lapangan pekerjaan yang tinggi. Ini saya beberapa hari ini saya diskusi terus para deputi ini. Karena menurut saya tidak ada orang bodoh, yang ada yang malas belajar. Saya dengerin dari beliau-beliau dan teman-teman sehingga ini bisa cepat. Nah, kita lihat Pak sekalian yang saya hormati, bank-bank menutup kantor cabangnya. Kita lihat ini. Semua beralih ke digital, bahkan biaya investasi digital lebih murah daripada membangun kantor-kantor. Nah, disinilah Pak Ridwan Kamil, teman-teman yang sudah punya mall pelayanan publik settle, kita ke depan akan pilih siapa yang siap membuat mall pelayanan publik digital. Saya tunggu, kira-kira gitu. Karena sebagian sudah advance pelayanan publiknya, kita akan mengarah Pak Ridwan Kamil, yaitu mall pelayanan publik digital. Kira-kira Indonesia in your hand. Sekarang semua bisa diselesaikan dengan tangan dan HP, transfer dan seterusnya. Ke depan kenapa pelayanan nggak bisa diberesin dengan HP? Ya, kira-kira itu seperti para kepala desa yang sering saya contohkan kalau teman-teman pas ke Banyuwangi. Nah, di BCA misalnya, lebih dari 80% transaksi sudah via digital. Nasabah yang datang fisik ke ATM makin menyusut. Dulu kalau tanggal muda, yang berbaju coklat, baju S1, ngantri di ATM. Betul tidak Pak sekalian? Betul tidak? Sekarang tidak ngantri lagi di ATM karena beres dengan HP masing-masing. Steve Jobs mengatakan pilihan kita tidak banyak, inovasi atau mati. Ini sering jadi ceramah yang hampir keluar dari bibir kita setiap kita memberikan arahan kepada anak buah kita, tapi kadang kita tidak membuat inovasi terobosan baru dari apa yang kita hadapi. Nokia yang dulu begitu dikdaya, kini tidak berdaya.
Bahkan Nokia mati sebelum di launching. Karena salah satu pendiri Nokia masih terjebak ke nostalgia masa lalu, dia ingin mempertahankan fitur ABCD, begitu launching langsung nggak laku, karena kalah dengan pesaingnya. Kita masih banyak kadang, zaman saya dulu begini, zaman saya, padahal zaman dulu, hari ini dan ke depan udah beda. Inilah kita kadang masih terjebak, zaman saya jadi bupati, beda sama sekali dengan Bapak. Bapak tantangannya pasca COVID ini tentu beda banget gitu. Nah, kita dulu antri untuk mencetak film. Kini bahkan anak usia 20-an tidak kenal lagi dengan merek Kodak. Kita ingat dulu di roll. Sekarang sudah nggak kenal lagi anak-anak. Sudah pegang hati. Dari 500 perusahaan yang terdaftar di Fortune, 500 perusahaan teratas dunia pada 1995, hanya 52 perusahaan yang bertahan di daftar yang sama pada 2020. Yang terbaru malah beda lagi. Nah, ini saya hormati, ini adalah fakta-fakta yang kita hadapi. Dan tentu teman-teman sebenarnya sudah punya pikiran-pikiran yang hebat, yang ke depan akan terus mendorong kemajuan SDM kita. Next, Bapak sekalian, tadi materinya ini berat-berat Pak Ridwan Kamil. Nah, saya ciriin pas di jalan, cariin yang contohnya Kodak. Karena kalau Kodak para bupati usianya kayak saya semua mesti nyambung ini. Kalau langsung paparan ini kan berat ini Pak Ahmad Ridwan Kamil. Nah, slide-nya diterusin aja lagi. Nggak menarik buat kira-kira gitu. Nah, Bapak sekalian saya hormati, saya sering sampaikan kita harus fokus mengerjakan pekerjaan. Ibu dan Bapak sekalian di daerah, aspirasi banyak. Tapi kata arahan Bapak Presiden menyampaikan kalau semua dikerjakan, semuanya gagal. Jangan cipto, kata Bapak Presiden, jangan icip-icip roto. Jangan bagi-bagi roto anggaran ke semua dinas. Maka begitu kami diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk menjabarkan arahan beliau, kami langsung gelar rapat dengan para deputi dan kemudian kita putuskan 5 klaster yang akan kita fokuskan pekerjaan kita. 1, reformasi birokrasi kita akan fokus di dalam program penuntasan masalah tenaga non-ASN. Ini akan kita beresin insya Allah, ya Bapak sekalian. Nanti di belakang akan saya sampaikan apa saja yang kami kerjakan di Garut. Yang kedua adalah reformasi birokrasi tematik untuk birokrasi berdampak pada program Presiden Bapak Presiden Jokowi. Jadi kami akan tuntaskan RB kita di RB tematik. 3 saja RB tematik ini. 1, Pak Gubernur, Pak Bupati, RB tematik kita adalah pengentasan kemiskinan, karena itu program Bapak Presiden. RB tematik yang kedua adalah meningkatkan investasi pembangunan. Yang ketiga adalah administrasi pemerintahan. Maka ke depan SAKP kita akan mendorong, kalau kabupaten kota yang penanganan kemiskinannya bagus, terkoordinir, ini akan menjadi kriteria kami di dalam SAKP gitu. Ternyata pelayanannya bagus, investasinya tumbuh, pelayanan investasinya cepat, ini juga akan menjadi penilaian kami di SAKP, bukan bukan sakitnya. Yang ketiga adalah administrasi pemerintahan. Nah, fokus administrasi pemerintahan kita nanti ada 3. 1 adalah digital struktur, 2 adalah digital culture, dan yang ketiga adalah digital kompetensi. Nanti kita jelasin lagi. Yang ketiga, menuntaskan mall pelayanan publik se-Indonesia dan mengembangkan MPP digital. Ini arahan Bapak Presiden, maka ini akan jadi fokus kami. Ke depan kita sedang rumuskan. Ini kemarin sudah dikunci oleh aturan undang-undang tidak boleh ada honorer. Kita sedang cari aturan bagaimana bupati punya ruang tentu untuk mendukung kinerja masa beliau menjabat. Bahkan kemarin terpikir kalau ada mall pelayanan publiknya, dia boleh nambah sekian orang dan seterusnya. Ini sedang dikaji oleh kita. Yang keempat adalah mengintegrasikan kinerja pemerintah lewat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Yang 5 adalah memperkuat birokrasi digital untuk pelayanan publik. Next, Bapak sekalian. Ini adalah tujuan pengadaan ASN, saya kira tidak perlu kami bacakan. Next. Ini adalah dasar hukum, next, saya kira tidak perlu. Nah, ini yang penting. Saya kira pertama ini perubahan pola kerja birokrasi ke depan harus berubah.
Bapak tidak mungkin hanya menyelesaikan urusan di kantor. Bapak Ibu Bupati, saya lihat yang ada di Jakarta hari ini, siang ada rakor di kabupatennya, masih bisa jalan dengan Zoom. Saya lihat, dan ini berarti polanya udah berubah. Yang kedua adalah fokus pada pelayanan dasar, maka guru dan tenaga kesehatan akan jadi fokus kami. Kemarin kami ketemu teman-teman, Pak Menteri, kami ini punya SD. Guru ASN-nya cuma 1, 15 orang honorer. Ini kalau formasinya tiba-tiba dibuka dari luar, yang 10 ini yang habis sudah lama, akan kemasukan yang baru. Betul tidak Pak sekalian? Betul. Ini kita rumuskan supaya yang lama tidak tergusur yang baru, maka formasi yang lama kita beri kesempatan tidak berkompetisi dengan orang dari luar yang mungkin secara IT hebat, tapi mereka minim pengabdian. Setuju nggak Pak sekalian ini? Ya, baik. Ini kemarin yang kami tangkap dan ini di 2002 sudah kita formulasikan. Karena itulah yang kami hadapi ketika jadi bupati, ada tantangan masalah yang cukup berat, salah satunya seperti itu. Yang kedua, keperpihakan kepada ex-THK yang kami maksud tadi. Kebutuhan dapat dialokasikan bagi THK 2 yang memenuhi persyaratan. Tentu harus memenuhi syarat ya, memenuhi syarat. Kira-kira begitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah gaji tentunya. Ibu dan saya hormati, next. Nah, ini tadi yang disampaikan. Pak sekalian, di pusat itu ada 93.554 PPK, kemudian di daerah ada 942.257 ribu, dan ini adalah formasi-formasi yang akan menjadi prioritas. Boleh begini ya? Ya. Baik sekalian saya hormati, next. Ini saya kira yang penting juga, saya nggak perlu bahas. Yang penting yang berikutnya. Ini Pak Gubernur, ini adalah sebaran aparatur sipil kita. Bayangkan se-Indonesia numpuknya di Jawa. Saya kemarin ketemu DPD, diskusi dengan teman-teman dari Papua dan berbagai daerah. Setiap tahun formasi di luar Jawa ini ada dan terisi. Tapi Pak Sekjen, setelah terisi, Bu Sekjen, itu 6 bulan berikutnya pindah ke Jawa. Betul tidak? Kok betul semua ini? Kita lihat petanya ini. Jadi sebenarnya pemerintah, Bapak Presiden memberikan arahan pemerataan SDM ASN itu jelas. Rekrutmennya jelas, di mana yang kosong dipenuhi. Tetapi setelah mereka diterima di tempat lain, ini pindah ke tengah ini. Maka setiap tahun di Maluku, di banyak tempat di provinsi di luar ini, mereka kekurangan nakes dan kekurangan guru. Betul tidak Pak sekali? Nah, next, ini petanya. Saya kemarin sengaja cari peta ini untuk ketemu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sebaran ASN guru per 1 Juli dari BKN. Mana dari BKN? Ya, makasih. Kita lihat ini. Masih di Jawa. Padahal rekrutmen setiap tahun, penyebarannya jelas, kebutuhannya jelas. Ini pindah ke Jawa. Masuk banyak di Bandung ya ini, di dekat Jakarta. Nah, kita lihat. Next. Kita ingin diskusi bersama. Karena nggak mungkin diselesaikan pemerintah pusat saja, kalau tidak ada goodwill semua teman-teman kepala daerah dan kita bersama. Kalau pola ini yang terjadi, berapa puluh ribu pun ASN diangkat untuk kesehatan, untuk pendidikan, pasti ketimpangan terus akan terjadi. Padahal Bapak Presiden sangat-sangat memperhatikan luar Jawa ini bagaimana SDM. Tidak akan pernah cukup. Jadi masalahnya bukan hanya kekurangan, tapi penyebaran. Setuju Pak sekalian ya? Nah, next. Sebelum ini, kembalikan lagi. Saya diskusi dengan BKN. Bagaimana mengatasi ini semua, Pak Gubernur? Supaya ya setelah 6 bulan diangkat, waduh izin orang tua saya sakit, ikut suami, betul nggak? Ikut suami, ikut mertua, orang tua saya sudah tua di Jawa, maka harus pindah ke Jawa. Ada nggak gitu?
banyak. Ini kita hadapi. Pak Kepala Perpustakaan, inilah saya ingin dialog dengan teman-teman. Saya nggak mau ceramah. Inilah alam perasaan yang teman-teman hadapi. Kira-kira gitu. Maka teman-teman sekalian, saya berdiskusi dengan BKN, dengan Pak Suherman. Nah, biasanya Suherman, ini Suherman ini. Beliau ini. Saya diskusi ini gimana? Maka BKN kita minta untuk mengunci. Apakah itu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, untuk dia tidak bisa pindah. Kalau pindah, aplikasinya dia tidak bisa masuk ke BKN. Kira-kira gitu. Nah, soal berapa tahunnya nanti saya nunggu usulan para bupati. Maunya berapa tahun? 2 tahun? 10? Ya, nanti kita tunggu. Ibu Bupati Bojonegoro mau berapa tahun? Kira-kira gitu. Ibu Bupati Banyuwangi, ya. Saya nunggu nanti usulan teman-teman, apakah ini dikunci 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, atau 10 tahun? Nah, yaudah, nanti Bapak usulkan, mana yang paling banyak? Dengan sistem dikunci, maka rasa tidak enak bupati menolak orang yang mau pindah, itu menjadi, Pak tepuk tangan semuanya, merasakan tekanan yang sama. Ya. Bapak sekalian, kalau ini insya Allah, saya akan ambil keputusan dalam beberapa hari bersama BKN. Mereka yang akan masuk menjadi ASN di tempat Bapak Ibu harus melakukan perjanjian. Dan mereka siap tidak pindah dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati. Gitu ya? Dan bukan hanya ini saja, ini harus dibikin lewat sistem. Kenapa? Oke. Jadi nanti mereka tidak bisa ngeklik. Jadi aplikasinya tidak masuk, tunjangannya tidak bisa diklik, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya? Oke. Saya nanti nunggu respon dari Bapak Ibu sekalian, supaya ke depan keputusan Bapak Presiden yang hebat, memeratakan tenaga SDM di seluruh Indonesia, tidak kemudian memunculkan masalah, karena setelah itu mereka pindah ke Jawa semua. Saya hormati, next. Nah ini petanya Bapak sekalian. Kita lihat ini ya. Masih menumpuk di kota-kota besar. Sulawesi Selatan juga numpuk di kota. Kita lihat ya. Begitu juga di tempat-tempat lain. Kita masih numpuk di perkotaan. Next. Sama ini, kita lihat petanya. Nah, kita lihat angka-angkanya. Next. Nah, kemarin saya ketemu hari Minggu, saya telepon dengan ketua asosiasi, saya minta usulan-usulnya dikirim ke kami. Segera saya minta petakan ke Pak Bagja tadi. Dan para deputi bekerja keras 1 minggu untuk memetakan masalahnya apa. Karena ada undang-undang yang 5 tahun lalu telah ditetapkan, dan pemerintah memberikan waktu transisi 5 tahun sampai 2023. Itu undang-undang PP. Jadi bukan kami, ini undang-undang yang diproduk bersama DPR. Tetapi ada aspirasi dari teman-teman yang juga perlu direspon terkait dengan tenaga honorer ini. Maka kami mengundang kemarin Ketua Umum APEKSI dari APPSI dan juga APKASI untuk berembuk dengan kami. Dan saya minta kemarin rumuskan Pak Deputi setelah rapat dengan kami, ini sudah mulai ada titik-titik temu. Dan saya bilang jangan pulang sebelum ada titik temu. Nah, sudah hampir ada titik temu, kami minta minggu ini bisa ada titik temu. Titik temu bukan berarti usulan ini oke semua, usulan oke semua. Titik temu berarti sama-sama mundur, ada titik temu. Insya Allah ini win-win solution. Para bupati yang menghadapi rakyat di satu sisi, dengan keinginan negara, Presiden untuk menuju ASN profesional, setidaknya insya Allah ada titik temu walaupun belum optimal 100%. Gitu ya. Maka saya minta kemarin kepada Pak Bima, kepada Pak Ketua Umum APKASI, Pak Sultan Rizka, tolong bantu jelaskan teman-teman APKASI ke bawah buat Zoom apa yang telah kita bahas. Pak Bima juga sama, Pak Bima punya rekomendasi, sampaikan juga ke bawah, kira-kira gitu.
Nah, Ibu dan saya hormati, inilah beberapa hal yang terus kami tempuh untuk berdialog dalam rangka mencari alternatif agar ke depan kita bisa jauh lebih hebat. Ibu dan saya hormati, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, Menteri baru masih banyak belajar. Ya, masih banyak belajar. Saya banyak mendengar dari teman-teman semua. Insya Allah saya akan dengar dari teman-teman asosiasi. Capek memang, perlu waktu untuk mendengar. Tapi public policy itu prosesnya memang harus begitu. Saya ajak BKN sekarang rapat, kemudian saya ajak LAN juga ajak rapat karena hulu hilirnya harus jelas. Termasuk Papua, ada para bupati dari Papua? Ya, ada afirmasi khusus untuk persiapan Provinsi Papua. Dan Bapak Presiden memberikan arahan jelas supaya dipersiapkan dengan baik. Dan kita atas saran Bapak Presiden telah mengambil keputusan bahwa untuk ASN di Papua 80% adalah warga Papua dan 20%-nya adalah dari luar Papua. Ini adalah afirmasi pemerintah untuk keberpihakan di Papua. Mudah-mudahan para bupati dan teman-teman di Papua ke depan bisa mengoptimalkan ini sehingga dengan demikian transformasi birokrasi yang ada di Papua dan afirmasi yang dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Saya kira ini saja dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon doa di 2 tahun sisa periodisasi ini saya bisa menjalankan amanah dan harapan para bupati, ibu dan bapak sekalian. Dan saya mohon dibantu. Mudah-mudahan ke depan saya bisa menjalankan ini dengan baik dan insya Allah jika pas waktunya saya ingin berkunjung melihat pelayanan publik yang hebat-hebat di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.